Pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta Longimanus, saya berada di Istana Shushan. Saya adalah pengurus minuman raja. Raja sangat percaya kepada saya. Dan meski saya jauh dari Yerusalem, saya bersukacita saat memikirkan bagaimana bangsa kami melayani Yehua di sana. Tapi suatu hari, saudara saya Hanani datang menemui saya, dan itu mengubah segalanya. Kenapa Hanani? Bagaimana keadaan bangsa kita? Tidak baik. Keadaannya parah sekali. Tembok Yerusalem roboh, dan gerbang-gerbangnya sudah terbakar. Bagaimana dengan bait? Masih berdiri, tapi mereka cuma menjalankan rutin. Kebanyakan orang dan para imam mengabaikan hukum Allah. Ikutlah pulang bersama kami. Selama berhari-hari, saya jadi tidak tenang. Apakah Raja akan mengizinkan saya pergi? Bangsa kami berdosa karena tidak taat kepada perintah Yehua. Tapi saya merasa ikut berdosa juga kalau tidak membantu mereka. Jadi saya memohon bantuan Yehua. Nehemia, kenapa kamu kelihatan murung? Kamu kan tidak sakit. Hatimu pasti sedang sedih. Tidak mungkin saya tidak murung. Kota itu, tempat leluhur saya dikuburkan sudah hancur, dan gerbang-gerbangnya sudah dilalap api. Apa maksudmu, Nehemia? Jujur saja, apa yang kamu inginkan? Saat itu juga, saya berdoa kepada Allah. Kalau Raja berkenan dan senang kepada hamba-Mu ini, utuslah saya ke Yehuda, ke kota tempat leluhur saya dikuburkan. Saya ingin membangunnya lagi. Pergilah. Yehua menyertai kami. Raja membekali saya, memberi saya pasukan, dan melantik saya sebagai gubernur. Kami pun pulang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Saya sudah lihat sebagian Yerusalem, tapi sewaktu saya periksa temboknya pada malam hari, saya baru sadar bahwa keadaan kota suci ini sangat buruk. Tunggu di sini.
ternyata kerusakannya parah sekali. Saya harus memberitahu orang-orang tentang kehendak Yehuwa bagi Yerusalem. Jadi saya kumpulkan para pemimpin. Siapa orang ini? Katanya sih Nehemia, pengurus minuman raja. Mau apa dia dari kita? Saudaraku, kota ini benar-benar tidak aman. Ayo, mari kita bangun kembali temboknya, supaya kita tidak terus dicela. Tapi bagaimana bangsa sekitar kita? Musuh kita kuat-kuat. Artasasta menyuruh saya membangun kembali tembok dan kota ini. Kalian sudah lihat sendiri, Raja sudah memberikan pasukan berkuda dan kayu-kayu. Saudaraku, kebaikan tangan Allah kita menyertai saya. Jangan takut manusia, Allah pasti memberkati kita. Tapi tidak semua orang senang sewaktu kami datang untuk berbuat baik bagi bangsa Israel. Jadi itu rencana Nehemia. Geshem, bagaimana menurutmu? Sekarang, kita bisa kendalikan mereka. Tapi kalau tembok dibangun, orang Yahudi tidak perlu kita lagi. Nehemia mau memberontak. Ini bahaya. Kita semua harus bertindak. Kalian setuju? Ya, pasti. Saya juga setuju. Bagus. Kita harus ke Yerusalem untuk lihat keadaan di sana. Para musuh ingin tetap mengendalikan kami dan mendapatkan untung dari umat Yehuwa. Jadi mereka langsung menakut-nakuti kami. Siapa mereka? Itu Sanbalat. Dia gubernur Samaria. Di sebelahnya Tobia, pejabat Amon. Banyak saudara kita hormat kepada dia karena tinggal di tanahnya. Yang itu Geshem. Dia orang Arab yang sangat kaya dan teman dekat Sanbalat. Nehemia, kalian mau melawan raja ya? Kami sudah dapat izin dari raja. Untuk membangun kota dan juga tembok. Raja memang ingin kami membangun kota ini dan temboknya. Kenapa tidak tanya saya dulu? Saya ini gubernur Samaria. Memang, tapi Nehemia sudah dilantik sebagai gubernur Yehuda. Jadi kenapa kalian tidak minta bantuan kami? Kami juga mempersembahkan korban kepada Yehuwa. Tapi juga memberikan korban kepada allah-allah lain. Allah Yehuwa yang akan membuat kami berhasil. Dan kami hamba-hambanya akan mulai membangun. Jangan sampai bangsa kita terpecah gara-gara keyakinan kita. Kalian tidak punya hak dan tidak punya urusan dengan Yerusalem. Sanbalat, mungkin justru kamu yang melawan Raja yang Maha Kuasa. Meski ada tentangan, orang Yahudi bekerja dengan sangat keras. Ini semua harus dipindahkan. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan lain. Tapi ada yang terus bertekun seperti Penuel. Teladannya menguatkan saya, dan Yehuwa pasti mengingat kesetiaannya. Penuel, Raham, mana bisa kita bangun tembok dari puing-puing? paling tidak kita sudah berupaya. Kamu selalu positif. Oh ya, kamu terlambat bayar sewa lagi. Maaf Raham, saya masih perlu waktu.
karena ada proyek tembok Ya ini. sudah, begini saja. Kalau kalian belum bayar sampai akhir bulan ini, kalian sekeluarga harus pergi. Apa ada jalan keluar lain? Mungkin saya bisa lakukan sesuatu untuk bayar kamu. Mana mungkin, kamu kan sibuk sekali. Tapi anak perempuanmu mungkin bisa tinggal di rumah kami. Jadi budak? Bukan, dia bantu Azuba sampai hutangmu lunas. Saya cuma mau bantu. Memangnya kamu bisa apa lagi? Kamu pikir saja dulu. Tadi aku ketemu Raham. Dia bilang apa? Dia ingin anak kita membantu Azuba di rumah mereka. Dia bilang Simka akan dianggap seperti anaknya sendiri. Ima, aku sudah kenal Raham dan Azuba sejak aku kembali ke sini. Raham sering bantu kita. Ini juga rumah dia. Aku tidak percaya dia. Raham mau anak kita. Tinggal sama dia. Ima, Perintah Yehuwa kan jelas. Kita harus mengajar anak kita sendiri. kita kan tidak mau dia hidup susah. Aku tidak setuju kalau dia tidak tinggal sama kita. Kita bisa kok hidup dari sisa panen. Memangnya kita bisa terus begitu? Yehuwa selalu mengurus orang yang menaati dia. Orang-orang seperti Penuel mengandalkan Yehuwa dan terus bekerja. Sementara itu, Sanbalat berkemah di dekat Yerusalem untuk mengamati proyek kami. Jadi bagaimana? Tuanku, Apa? tembok mereka tingginya sudah setengah dari yang direncanakan. Ini sudah kelewatan. Geshem, butuh berapa lama untuk mengumpulkan pasukan? Pasukan. Sanbalat, tuanku. Menyerang orang Yahudi itu sama dengan menyerang Raja Persia. Maksudmu apa? Dia benar. Nehemia sudah dilantik Raja Artasasta. Raja sempat kirim banyak pasukan berkuda. Memang. Tapi mereka kan sudah tidak di sini lagi. Kalau kembali lagi, Sudah, tidak usah pikirkan pasukan berkuda. Ini daerah saya. Saya yang buat keputusan. Kita harus gertak mereka. Geshem, kamu bawa pasukan Samaria dan masuk dari sini. Mereka akan menyerang kita. Siapa yang bilang? Saya dengar mereka. Tenang, saudaraku. Apa mereka sudah menyerang? Sudah, katanya begitu. Kamu mau tunggu sampai mereka mulai bunuh kita? Tidaklah, tidak. Hanani, atur pria-pria untuk menjaga bagian tembok yang paling rendah dan terbuka. Siap, Nehemia. Saudaraku, kalau kita takut ancaman mereka dan berhenti, mereka berhasil. Kamu tidak lihat mereka benci kita. Mereka tidak senang dengan proyek ini. Kamu enak, kami yang jadi korban. Di mana iman kalian? Yehuwa yang ingin kita membangun tembok ini. Kalau kehendak Yehuwa, kenapa banyak yang menentang kita? Mungkin ini belum saatnya. Proyek ini juga terlalu berat. Kami sudah capek. Buat apa ada tembok? Untuk melindungi umat Yehuwa. Jangan takut kepada mereka. Ingatlah Yehuwa yang begitu hebat dan menakjubkan. Berjuanglah demi saudara-saudara kalian, putra-putri kalian, istri dan rumah kalian.
Begitu kalian mendengar bunyi trompet tanduk, berkumpullah ke tempat kami. Allah kita akan bertarung untuk kita. Ingatlah bunyi ini. Gertakan saja tidak cukup. Kita harus segera menyerang mereka. Tunggu, kita sudah bicarakan ini. Menyerang mereka sama dengan melawan raja. Mereka juga punya senjata. Tuanku, yang Geshem bilang memang benar. Kalau kita menyerang, raja pasti marah. Tuan ingatkan siapa yang menugaskan Nehemia? Raja Persia. Ingat itu. Nehemia sendiri yang menjadikan dirinya raja. Kalau begitu, kita bilang saja Nehemia yang melawan raja. Itu bagus. Iya. Dia pasti bertekuk lutut. Ayo kembali ke Samaria. Hanani, kelihatannya kamu benar-benar kerja ya. Kenapa? Harumnya? Iya, lumayan. Saudaraku, kita sudah hampir selesai membangun tembok. Yehua membantu kita. Kita semua harus terus semangat. Mulai hari ini, kita semua akan bermalam di Yerusalem. Kita akan bergantian jaga malam. Hanani yang akan mengaturnya. Terima kasih semuanya. Semua bekerja keras membangun tembok. Tapi masih ada masalah lain. Saudaraku, ada yang bisa saya bantu? Nehemia, anak laki-laki dan perempuan kami banyak. Kami semua perlu makanan. Kami sudah gadaikan ladang, kebun anggur, dan rumah kami untuk mendapatkan biji-bijian. Kami juga gadaikan ladang dan kebun anggur kami untuk membayar upeti kepada raja. Bahkan ada yang menjual anak mereka sebagai budak. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Tanah kami sudah jadi milik orang lain. Terima kasih laporannya. Saya akan pikirkan ini baik-baik. Terima kasih, Nehemia. Hanani, tolong beritahu semua bangsawan dan pejabat untuk bertemu saya besok pagi. Dengan bantuan Allah, kita bisa selesaikan masalah ini. Kalian semua, kalian menuntut bunga dari saudara kalian. Kalian seharusnya malu. Kalian seharusnya hidup dengan rasa takut kepada Allah, supaya bangsa lain, musuh kita, tidak bisa mencela kita. Tolonglah, hentikan peminjaman dengan bunga seperti ini. Tolong kembalikan ladang, kebun anggur,
kebun zaitun, rumah mereka, dan juga bunganya. Nehemia, saya akan langsung kembalikan semua ladang hari ini. Kami akan mengembalikan semuanya. Apakah kalian mau bersumpah di hadapan Yehuwa? Ya. Semoga orang yang tidak menepati janjinya diambil hartanya oleh Allah yang benar. Amin. Meshulam, kita harus beritahu Tobia soal ini. Ini bagus. Yehuwa pasti berkati kita. Raham, ada berita bagus. Oh ya? Iya, kami sudah bisa bayar sewa. Oh, ambil saja di rumah kami. Anakmu tidak jadi kerja sama kami? Dia tetap sama kami. Kok kamu bisa cepat bayar sewa? Yehuwa selalu mengurus orang yang menaati dia. Sejak Nehemia di sini, keadaannya terus semakin baik. Memangnya dia pikir kita ini masih muda. Aku sudah kerja keras sejak zaman Ezra. Tapi sekarang Nehemia pikir kita bisa dapat semua yang kita butuhkan secara mujizat. Padahal aku sudah kerja keras, kan? Iya, sudah. Kalau aku kembalikan ladang, aku makan apa? Aku minum apa? Apa salahnya minta bunga? Kalau kamu pinjam, ya kamu bayar bunga. Raham, Yehuwa ingin supaya kita adil ke saudara kita. Kamu ini tidak dengar ya? Saya sudah adil sama mereka. Kenapa kamu marah-marah? Aku tidak marah. Kenapa sih kamu begini? Aku sakit hati. Sama siapa? Orang-orang yang pinjam uangku. Jadi aku harus bagaimana? Beri aku anak laki-laki. Atau anak perempuan. Itu tugasnya istri. Aku tidak bisa beri kamu apa yang Yehuwa tidak berikan. Kalau tidak, aku tinggalkan kamu. Kita tulis surat saja ke raja. Kita tunggu saja dulu laporan dari Yerusalem. Tuanku Sanbalat. Ya, bagaimana? Temboknya tidak ada celahnya lagi. Apa? Kenapa mereka bisa cepat sekali? Dan ada surat untuk Tobia. Nehemia memaksa orang-orang untuk mengembalikan ladang ke pemilik aslinya. Kita harus cepat bertindak. Cukup. Bilang ke Nehemia, datanglah, mari kita tentukan kapan kita akan bertemu di lembah Ono. Mereka pasti ingin mencelakai aku. Tolong beritahu tuanmu, saya sedang melakukan pekerjaan besar. Saya tidak bisa pergi, karena pekerjaan ini akan terhenti kalau saya tinggalkan. Mereka berulang kali mengirim pesan yang sama. Tapi jawaban saya juga selalu sama. Sudah 4 kali dia menolak permintaan Tuan.
Geshem, sekarang kita coba rencanamu. Tobia, tulis ini. Bangsa-bangsa sudah mendengar, dan Geshem juga mengatakan bahwa kamu dan orang Yahudi berencana memberontak. Untuk itulah kamu membangun tembok itu. Ada apa? Kasih ini ke Nehemia. Bilang ke tuanmu, yang kamu katakan itu tidak benar. Itu semua hanya pikiranmu saja. Mereka cuma menggertak. Mereka ingin kita takut supaya proyek kita berhenti. Ya, mereka tahu raja tidak akan mengubah perintahnya. Tapi aku yakin mereka tidak akan menyerah. Yehuwa, tolong kuatkanlah tanganku. Bagaimana caranya menghentikan dia? Waktu kita sudah tidak banyak. Temboknya sudah hampir selesai. Sanballat, sepertinya ada satu cara. Shemaya, kamu cari saya? Ya. Ayo cepat. Hidupmu dalam bahaya. Aku juga, karena tahu hal ini. Tenang dulu, memangnya ada apa? Mereka akan datang untuk membunuhmu pada malam hari. Kita harus pergi ke dalam bait dan menutup pintu-pintunya. Shemaya, mana mungkin orang seperti saya melarikan diri? Tapi ini bahaya. Tidak. Itu bisa membuat bangsa kita patah semangat. Cuma itu tempat yang aman. Saya ini bukan imam. Kalau saya masuk bait, justru saya harus dibunuh. Saya tidak akan masuk. Jangan bodoh, Nehemia. Oh, mereka. Tobia dan Sanballat yang pasti menyuruhmu, kan? Jangan munafik. Semoga Yehuwa menghukum mereka dan kamu semua nabi-nabi palsu yang menakut-nakuti saya. Ayo Hanani, kita harus kerja. Kami terus bekerja siang dan malam. Dan tidak terasa, bagian terakhir dari tembok pun selesai dibangun. Yehuwa membantu kami untuk menyelesaikan apa yang kelihatannya mustahil. Kami memang lelah, tapi kami menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Sukacita. Nehemia, temboknya sudah selesai. Akhirnya. Hanya 52 hari.
temanku, ini dari Shemaya. Apa isinya? Temboknya selesai. Tinggal pintunya saja yang belum dipasang. Kita harus cepat bertindak. Sudahlah, Tobia. Masih bisa. Kita tulis surat kepada Tobia, raja. belum jelas ya. Allah membantu orang Yahudi. Ini sudah selesai. Kita tidak boleh menyerah. Ini belum selesai. Membangun kembali tembok hanyalah awal dari kisah kami. Tapi setelah itu, kami masih sangat membutuhkan bantuan Allah.